cocok. Gak cocok. Ah, cocok ya? Lo milih-milih apa sih nggak cocok? Mengganti sosok seseorang yang pas buat di hati gue itu siapa ya? Waduh. Berarti ada pergantian di hati lo nih? Pergantian dong. Gak cuma pemerintah yang melakukan reshuffle. Wah. Hati juga perlu di reshuffle. Wih. Jadi itu Bram bener juga ya. Di Indonesia juga ada yang namanya reshuffle kabinet nih, ya kan? Tapi lo tau gak nih sebenarnya arti reshuffle kabinet itu apa? Reshuffle berarti perombakan kabinet atau suatu peristiwa kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya nih. Biasanya perombakan kabinet itu dilakukan dengan memindahkan seseorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain atau nggak dipakai lagi. Iya, berarti kan juga cuma memindahkan dong, tapi juga mengusir dengan halus. Wah, atau diusir. memindahkan atau mengganti lah lebih tepatnya ya. Mengganti mungkin kinerjanya mungkin kurang baik atau Diusir. atau kurang baik atau nggak sesuai performanya. Atau tidak bekerja. Iya, sebenarnya kan kalau emang kerja menteri ini kan nggak ada remedial ya. Jadi kalau emang gagal ya udah adanya reshuffle gitu. Kalau masih SMA sih enak ada remedial. Iya, ada remedial, ada paket C, paket A ini menteri kan nggak bisa, salah ya. Tenaga ahli, tenaga Nah. profesional harus bekerja secara profesional. Tapi nih Bin, lu tau nggak udah berapa kali Pak Jokowi melakukan reshuffle? Nah, kalau periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan 3 kali reshuffle. Wah, banyak ya. Nah, pada periode kedua ini Pak Jokowi udah melakukan total 3 kali reshuffle, Bin. Kira-kira ada apa dengan angka 3 ya? Sarinya aja isi 2. Makanya Pak Jokowi itu suka banget angka 3 ya. Iya, bahkan mendaknya 3 kali kan, berarti kan? Oh iya bener ya? Iya, 3 mendak. Mendak 3 kali ganti Mendak 3 ya? kali ganti. Berarti Pak Mendak yang sekarang selamat Pak, nggak bakal diganti. Tapi nih ya, kalau soal yang unik-unik nih, gua ada fun fact nih Pram, ya kan? Karena tuh Pak Jokowi selalu mengambil kebijakan penting di hari Rabu. Bener sih. Iya, terkait Data di reshuffle mana? nih. Ada datanya nih, Pram, ya kan? Jadi pada periode pertama nih, reshuffle pertama tuh pada 12 Agustus 2015, ada grafisnya nih. Dan jatuhnya di Rabu Pon. Terus reshuffle kedua nih di 27 Juli 2016. Ya kan, itu Rabu juga tuh. Dan reshuffle ketiga di 17 Januari 2018, itu Rabu Pahing. Rabu semua nih. Nah, pada periode kedua juga nih, Pram, reshuffle pertama pelantikan nih, pada 23 Desember 2020, itu hari Rabu Pahing juga. Pahing Jawa nih. Jawa, reshuffle keduanya di pelantikannya tanggal 28 April 2021, Rabu Pahing juga. Nah, ada reshuffle lagi nih minggu lalu nih, 15 Iya, Juni, Rabu Pahing Rabu juga. Pahing juga ya. Oke, ada apa dengan hari Rabu tuh? Kan Banyak yang Pak Jokowi bertanya-tanya. kan orang Jawa, jadi Oh mungkin iya. ada Menganut? istilah-istilah menganut asas-asas tertentu dalam Jawa. Iya, Jadi kalender ya, Jawa ya. Jadi wajar. hari baik, tanggal baik, tanggal baik, jam baik. iya mungkin jam baik atau mungkin setelah kayak gini mungkin nggak ada masalah lagi mungkin Wah, di bisa pemerintah bisa jadi. jadi lah itu Bin. Iya, jadi itu masalah yang diganti cuma Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sisanya cuma wamen doang yang di reshuffle. Bukan di reshuffle, ada yang tambah juga. Oh ditambah diganti kan. dong. Jadi itu cuma menteri itu cuma 2 yang diganti. Karena kan yang lagi berat masalahnya kan 2 itu, soal sertifikat tanah dan minyak goreng. Jadi menteri itu dia nggak bekerja soal itu atau gimana nih? Bukan nggak bekerja, cuman mungkin kurang maksimal Oh mungkin kurang kerjanya. maksimal. Pram ya Pak? Itu kurang atau mungkin memang ya udah waktunya lah. Waktunya Ada limit, belum gaji diperpanjang. Oh. Kayak kontrak pemain bola gitu nggak Oh diperpanjang. jadi pengangkatan menteri ini ada syarat dan ketentuan Ya, berlaku? mungkin kita nggak tahu di belakangnya, intinya Oke, kan oke, diangkat oke, dulu, oke. baru ntar kita nggak tahu durasi segala macamnya kan pergantian. Oh berarti emang udah ada orang yang disediakan nih? Terus sepak terjang beliau yang gue baca nih ya, kita mulai dari Pak Muhammad Lutfi nih, Oke. mantan Menteri Perdagangan. Itu dinilai tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng yang sejak tahun 2021 harganya terus meroket. Wah, Itu salah satunya berarti Bin, pertama penyebabnya. permasalahannya itu ya? Iya, padahal Pak Mendak ini juga termasuk Mendak baru. Sebenarnya Baru. ganti Pak Agus Suparmanto. Iya. Dia yang mendak kedua kan di Dia periode Mendak kedua kedua. diganti. Ini- Karena jadi Mendak tidak bisa ketiga. mengurusi masalah. Mungkin belum maksimal. Jadi kan kayak kok minyak naik terus ya. Berarti permasalahan minyak ya pertama ya. Jadi karena permasalahan minyak bener. itu mungkin bisa direshuffle karena masalah itu kan. Tapi ini yang ada lagi nih permasalahannya kan.
Jadi pengawasan internal Pak Lutfi itu lemah nih, Pram. Oh. Iya, jadi saking lemahnya tuh Dirjen Perdagangan Luar Negeri tertangkap terkait izin ekspor CPO yang membuat integritas Kementerian Perdagangan dipertanyakan. Padahal di waktu rapat dengan Oh DPR iya, aduh. beliau yang bisikin ke Pak Lutfi, Pak. Ini ekspor, ada tersangka mafia, Pak. Nggak taunya Itu kan dibisikin, Pak. bisikin, Pak. Ada tersangka Ada mafia. tersangkanya, Pak. Siapa? Oh, saya diinfokan kalau sudah ada Saya, tersangka. Pak, kata dia. Iya. Ya emang ketangkap kan? Iya ketangkap kan? Beberapa hari ya? Berapa udah besok ya? Udah bulan lalu. Nggak, maksudnya beberapa harinya atau besoknya ketangkap ya? Beberapa harinya. Wah, emang. Ya itu mungkin Bravo KPK. bravo KPK-nya. Iya dong, jadi memang. Nah, ada lagi nih, Ya. Dirjen Neraca Perdagangan mencatatkan surplus Ya. cuma masih dominasi oleh faktor eksternal Wah, ini. iya, Harusnya kan ada faktor internal juga tuh seperti ekspor manufaktur yang bernilai tambah. Cuman kan cuma eksternal doang yang masuk ke dalam Berarti walaupun ekonomi. perdagangannya naik nih kan kinerjanya, tapi nggak maksimal karena Nggak. ekspornya nggak jalan. ekspornya nggak jalan. CPO kita kenapa nggak jalan, Pak? Dibuka ditutup gitu ya? Ya karena mungkin fokusnya yang lain, makanya ini dilupain terus ya akhirnya mandek gitu ininya. Apanya mandek? Ya itu ekspor. Ekspor CPU. Tapi jangan ngomongin Menteri Perdagangan doang dong, Pram. Iya dong. Ada lagi yang digantikan, Menteri Tata Ruang dan Agraria. Iya, sebelumnya siapa coba? Jadi Siapa tuh, ini? Yang ini siapa? oh ini, Siapa? aduh, Pak Siapa? Sofian ya? Bapak Sofian Jalil. Iya kan Sofian namanya gue. Ya kan, jadi emang dia punya raport merahnya juga nih, Pram. Oh, rapor mahal. Nggak hanya soal minyak-minyak ya, soal agraria dan pertanahan juga masih jadi permasalahan ternyata. Ya jadi digantikan yang mungkin memang supaya kinerjanya tambah baik ya. Coba dong bacain raportnya dong. Emang kenapa raportnya? Oke, kan ada nih permasalahan reforma agraria kemungkinan menjadi salah satu alasan nih, Pram, ya kan. Jadinya ada perombakan kabinet nih. Jadi itu karena sepertinya Pak Presiden Jokowi ini merasa jengkel ya kan dengan masalah sertifikat tanah nih yang nggak kunjung usai. Oh no. Jadi setiap ada masalah tanah nih Pak Jokowi mulu yang turun Ya ini tangan. Mandoi yang bagiin sertifikatnya gimana? Kira-kira rumah lu udah ada sertifikatnya belum? Ya alhamdulillah ada. Ada. Jual berapa? Nggak perlu nawar ini. Weh, Kan gue tinggal di mana? Karena kan biar cepet. Karena kan permasalahan tanah tuh di Jakarta sulit banget, Pram. Ya Apa-apa. memang, makanya. Ada orang-orang Jakarta aja berdasi. sulit apalagi yang di daerah. Itu permasalahan lebih pelik lagi. Sertifikat ini kan dibutuhin banget. Dipalsuin Iya, juga boleh bisa tinggal sekarang. palsuin bisa bener. Itulah banyak mafia-mafia kayak gitu. Kalau lo punya temen, masalah cepet selesai, Pram. Apalagi teman-teman yang di atas. Terus lo orang kan. dalam. Iya, order. Nah itu yang jadi permasalahan juga mungkin pemirsa kan. Semoga Pak Jokowi bener nih, ya kan memilihnya kan. Jadi biar TNI yang dipilih. iya TNI. Jadi kan misalnya Pak ini ada duit, sorry. Kita dari dulu Dari saya dulu, tidak pernah. Dana saya TNI. Wih. Militer. Nggak ada istilah-istilah. Gak ada sogok-sogok kan. Nggak ada. Permasalahan mafia tanah yang tidak kunjung usai kan belum mendapatkan solusi nih, Bin. Iya. Jadi Pak Sofian kayaknya tanggung-tanggung selesaikan mafia tanah nih. Kayak kasus Nirina Zubir tuh yang kemarin tuh Iya, artis iya, iya. yang sengketa sama mantan asistennya. Iya, digelapin sertifikatnya tuh. Mati lampu kali ya. Dan terakhir mantan Wamenlu di Iya. Nopati Jalal Iya. yang surat tanahnya bisa berganti nama tiba-tiba. Wah. Tuh. Berarti emang mafia tanah tuh ada ya, bukan sekedar lah. omong kosong doang Ya, gitu. iya, mafia nggak cuma di Itali, di tanah juga ada. Wih, di Itali mafioso. Mafioso. Yang rokok gini ya. Iya kan? Tuh, rokok kan nggak boleh itu kan. Oh nggak boleh kan nggak ada asapnya, pemirsa. Semoga reshuffle ini tuh berjalan dengan baik. Ya udah deh. Kalau begitu gue mau siap-siap dulu nih, Bin. Soalnya minggu depan Rabu Pahing nih, Bin. Kayak gue ada sesuatu yang penting nih, Bin. Wih. Gue nih yang terbaik nih, Bin. Kayak Pak Jokowi loh, Rabu Pahing. Ya, tadi kan baru lo bilang Rabu Pahing, jadi gue pakai istilah Rabu Pahing. Buat apa? Jadi gue mau reshuffle kabinet dulu. Jadi kan menteri keluar masuk negeri. Jadi kan. Oh, mau jadi menteri keluar masuk negeri? Iya. Jadi gue menjabat dua tuh. Apa tuh? Menteri keluar sama masuk negeri. Wih, jalan-jalan Kan ada mulu. menteri luar negeri sama menteri masuk negeri. Kerjanya jalan-jalan mulu. Iya dong. Wah, ikut dong gua kalau gitu. Ya udah, jangan deh. Yaudah, Pak, angkat saya jadi menteri keluar negeri. Lu mendingan gue ekspor aja deh. Aduh, jangan dong. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.